Bencana alam, gempa, tsunami, banjir, atau longsor sering kita lihat di berita. Kita menonton dari jauh, merasa prihatin, merasa sedih, lalu hidup kita berjalan lagi seperti biasa. Tapi bagi mereka yang mengalaminya langsung, bencana itu tidak berhenti ketika air surut, ketika gempa reda, atau ketika berita di TV berganti topik. Mereka pulang ke tempat yang dulu disebut rumah, namun kini hanya puing atau lumpur. Mereka kehilangan harta, kehilangan tempat tinggal, dan yang jauh lebih berat, mereka membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat. Trauma, kecemasan, rasa takut yang menempel di tubuh dan pikiran. Beberapa korban sulit tidur berhari-hari, kaget setiap mendengar suara keras. Takut hujan turun lagi, merasa was-was tanpa alasan. Dan semua itu nyata, meski tidak tampak di mata. Di video ini, kita akan membahas bagaimana bencana alam bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengguncang kondisi psikologis seseorang. Dan kenapa penting bagi kita semua untuk peduli pada pemulihan mental para korban, bukan hanya memberikan bantuan fisik atau membangun rumah mereka kembali. Karena luka paling dalam seringkali bukan yang terlihat. 1. Kenapa bencana bisa memengaruhi mental? Saat bencana terjadi, entah itu gempa, tsunami, longsor, atau letusan gunung, yang terlihat oleh mata biasanya hanyalah kerusakan fisiknya. Rumah hancur, jalan putus, bangunan runtuh. Tapi di balik itu semua, ada luka lain yang jauh lebih halus dan sering terlupakan. Luka di dalam jiwa. Ketika seseorang mengalami bencana, ia bukan hanya kehilangan barang-barang. Ia bisa kehilangan anggota keluarga atau orang terdekat, tempat tinggal yang selama ini memberinya kenyamanan, pekerjaan atau sumber penghasilan, dan yang paling penting, rasa aman. Dalam hitungan detik, hidup yang selama ini stabil bisa berubah total. Dan perubahan mendadak inilah yang menghantam kondisi psikologis seseorang. Setelah bencana, korban harus menghadapi hidup yang sangat berbeda, menginap di pengungsian, bergantung pada bantuan, kehilangan rutinitas, dan hidup dalam ketidakpastian. Besok kita makan apa? Rumah bisa dibangun lagi nggak? Kalau bencana susulan datang, aku harus lari kemana? Banyak dari mereka juga hidup dalam kondisi waspada terus-menerus. Jangankan gempa besar, getaran kecil, suara petir, atau hujan deras saja bisa memicu rasa takut berlebihan. Ini wajar, karena tubuh dan pikiran mereka masih dalam mode bertahan hidup. Jadi bencana alam bukan cuma merusak bangunan, ia menghancurkan fondasi mental, rasa aman, rasa nyaman, dan kendali atas hidup. Dan inilah alasan kenapa kita harus melihat bencana bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi psikologis para korban. 2. Dampak psikologis yang umum terjadi. Bencana alam bukan hanya meninggalkan puing-puing, ia meninggalkan bekas yang jauh lebih sulit dibersihkan, bekas di dalam pikiran dan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak penyintas bencana mengalami berbagai gangguan mental seperti kecemasan berlebihan, stres yang terus-menerus, depresi, bahkan post-traumatic stress disorder atau PTSD, kondisi ketika seseorang terus terbayang kejadian traumatis dan sulit merasa aman lagi. Dalam beberapa studi terhadap korban tsunami dan gempa di Indonesia, hasilnya mencengangkan. Sekitar 1 dari 5 penyintas mengalami depresi berat, lebih dari separuh merasakan kecemasan, dan sebagian besar masih merasakan stres berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah bencana. Reaksi psikologis ini bukan berarti mereka lemah. Ini adalah respon alami manusia ketika mengalami situasi yang sangat mengancam nyawa. Untuk anak-anak dan remaja, dampaknya bisa jauh lebih kompleks. Mereka mungkin merasa takut setiap kali mendengar suara keras, sering mimpi buruk, sulit tidur, kembali ngompol atau takut berpisah dari orang tua, mudah panik ketika hujan atau angin kencang,
atau mengalami penurunan kepercayaan diri dan rasa aman. Anak-anak belum punya kata-kata untuk menjelaskan rasa takutnya. Yang mereka tahu hanya satu, aku nggak aman. Dan itulah kenapa dampak psikologis bencana perlu mendapat perhatian yang sama, pentingnya dengan bantuan fisik. 3. Efek jangka pendek dan jangka panjang. Setelah bencana, tubuh dan pikiran manusia langsung masuk ke mode bertahan hidup. Karena itu, dalam jangka pendek, penyintas biasanya mengalami reaksi seperti shock, seolah masih tidak percaya apa yang terjadi, ketakutan akan bencana susulan, kesedihan mendalam, terutama jika kehilangan orang terdekat, bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana, kecemasan setiap kali mendengar suara atau situasi yang mirip, atau bahkan merasa kosong, mati rasa, seperti tidak bisa merasakan apapun. Semua itu normal. Itu adalah respon alami otak ketika menghadapi peristiwa yang sangat mengancam nyawa. Namun masalah muncul ketika reaksi ini bertahan terlalu lama dan tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Dalam jangka panjang, penyintas bisa mengalami trauma berkepanjangan, PTSD, terbayang-bayang kejadian, mimpi buruk, panik tanpa sebab jelas, kecemasan berlebihan, depresi, kesulitan kembali bekerja atau mengurus keluarga, dan bahkan kehilangan motivasi untuk membangun kembali hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis dari bencana bisa berlangsung bertahun-tahun, bukan hanya hitungan bulan. Risikonya lebih tinggi pada korban yang kehilangan rumah, anggota keluarga, atau tidak memiliki dukungan sosial yang cukup. Karena itulah pemulihan mental sama pentingnya dengan membangun kembali rumah. Karena tanpa kesehatan psikologis, proses bangkit bisa terasa jauh lebih berat dan panjang. 4. Kenapa dukungan mental itu penting? Ketika bencana terjadi, kita sering fokus pada hal-hal yang terlihat, rumah yang hancur, jalan yang rusak, pakaian yang hilang, dan kebutuhan darurat. Padahal ada satu hal yang sama pentingnya, tapi sering terlupakan, kesehatan mental penyintas. Bencana tidak hanya merobohkan bangunan, ia bisa menghancurkan rasa aman, merobek kepercayaan diri, dan membuat seseorang kehilangan arah hidup. Ada penyintas yang mulai takut hujan, takut suara keras, bahkan takut tidur karena mimpi buruk yang terus menghantui. Tanpa dukungan mental, mereka sulit tidur, sulit kembali bekerja, sulit mengambil keputusan, mudah panik, kehilangan motivasi, dan kesulitan menjalin relasi karena rasa was-was yang tidak hilang. Itulah kenapa pendampingan psikologis bukan pilihan tambahan, tapi bagian penting dari proses pemulihan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa intervensi psikososial seperti Psychological First Aid atau PFA sangat efektif jika diberikan segera setelah bencana. PFA membantu penyintas menenangkan diri, merasa didengar dan tidak sendirian, mengurangi kepanikan, memahami apa yang mereka rasakan, dan perlahan mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Jadi ketika kita bicara tentang pemulihan, itu bukan hanya soal membangun rumah dan infrastruktur, tapi juga membangun kembali harapan, rasa aman, dan kekuatan batin para korban bencana. 5. Apa yang bisa kita lakukan? Bencana memang meninggalkan luka, tapi penyembuhan bukan sesuatu yang harus dijalani sendirian. Kalau kamu adalah penyintas, atau kamu punya keluarga dan teman yang terdampak, ada beberapa langkah sederhana yang bisa sangat membantu proses pemulihan. Cerita dan curhatkan apa yang kamu rasakan. Berbicara, meski hanya beberapa menit, bisa membantu melonggarkan emosi yang selama ini dipendam. Kamu tidak harus kuat setiap saat, kadang hanya butuh tempat aman untuk didengar. Cari bantuan profesional. Psikolog, konselor, atau layanan sosial setempat memang bukan untuk orang yang lemah.
Mereka ada untuk membantumu memahami apa yang terjadi dan menuntun proses pemulihan dengan cara yang sehat. Bangun dukungan komunitas, bahkan dukungan kecil seperti membuat kelompok diskusi, saling menemani, atau sekadar memastikan semua orang makan dan beristirahat, itu sangat berarti. Pemulihan mental paling cepat terjadi saat penyintas merasa tidak sendirian. Mulai dari rutinitas sederhana. Jangan memaksa diri langsung pulih total. Cukup fokus pada hal-hal dasar dulu. Makan teratur, tidur cukup, bergerak ringan, atau mengatur ulang rutinitas harian. Hal kecil seperti ini bisa membuat pikiran lebih stabil. Perhatikan anak-anak dan remaja. Mereka mungkin tampak baik-baik saja, tapi mereka sering menyimpan trauma lebih dalam. Jangan abaikan perubahan perilaku, ketakutan berlebih, atau mimpi buruk. Dampaknya bisa panjang jika tidak ditangani sejak awal. Dan untuk kita semua, penonton, masyarakat luas, orang-orang yang tidak terdampak langsung, mari jangan hanya peduli pada bangunan yang rusak. Pedulilah pada hati yang ikut hancur. Karena luka paling dalam seringkali tidak terlihat dari luar. Memberi ruang, mendengar, dan menunjukkan empati bisa jadi bantuan terbesar yang bisa kita berikan bagi penyintas bencana. Bencana alam bisa datang tiba-tiba, tanpa memberi waktu untuk siap. Kadang dalam hitungan detik, hidup seseorang berubah total. Rumah yang dulu penuh tawa, tiba-tiba hilang. Tempat kerja, sekolah, bahkan orang-orang tercinta bisa lenyap dalam sekejap. Tapi di balik semua kehancuran itu, ada satu hal yang tetap bisa kita jaga bersama, harapan. Kita mungkin tidak bisa menghentikan bencana, tapi kita bisa memilih untuk peduli. Kita bisa memahami bahwa pemulihan bukan hanya soal membangun tembok baru, tapi juga membangun kembali hati yang retak. Ketika kita memberi perhatian pada kesehatan mental para penyintas, mulai dari mendengarkan, memberikan dukungan emosional, hingga memastikan mereka tidak merasa sendirian, kita sedang membantu mereka berdiri lagi sedikit demi sedikit. Dan buat kamu yang mungkin pernah merasakan trauma karena bencana, ingat, kamu tidak sendiri. Rasa takut itu valid. Kesedihan itu nyata. Dan meminta bantuan bukanlah tanda lemah, itu justru langkah pertama yang paling berani untuk memulai penyembuhanmu. Mari kita bersama-sama jadi bagian dari pemulihan. Bukan cuma membangun ulang rumah, tapi membangun ulang harapan. Bukan cuma mengembalikan bangunan, tapi mengembalikan rasa aman. Bukan cuma menata ulang kota, tapi menata ulang kehidupan. Semoga siapapun yang sedang berjuang hari ini menemukan cahaya kecil untuk terus melangkah. Pelan-pelan saja. Yang penting, kamu terus maju.